Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan dan krisis pangan, pemerintah mengambil berbagai langkah strategis dalam menjamin ketersediaan stok pangan nasional sehingga ketahanan pangan nasional dapat tetap terjaga. Langkah-langkah yang diambil adalah melakukan upaya intensifikasi, diversifikasi, penguatan cadangan beras pemerintah daerah CBPD, serta membangun lumbung pangan masyarakat LPM. Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris. Salah satu kekayaan sumber daya alamnya berupa ragam sumber hayati, penghasil karbohidrat tinggi. Saat ini terdapat sekitar 100 jenis pangan, sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di tanah air. Selanjutnya, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan penambahan luas lahan sawah, antara lain melalui pengembangan pangan secara luas, food estate. Tingkat kemiskinan berpotensi naik bila ketahanan pangan tidak kita tingkatkan. Lebih dari 60% konsumsi rumah tangga miskin dibelanjakan untuk membeli bahan makanan, serta 30% dari belanja makanan tersebut digunakan untuk membeli beras. Peningkatan harga beras sedikit saja akan sangat berpengaruh pada konsumsi rumah tangga miskin yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemiskinan. Bila kita lihat angka kemiskinan pada Maret 2020 seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, maka jumlah warga miskin telah meningkat lebih dari 1,6 juta orang menjadi 26,42 juta orang atau 9,78% dibandingkan dengan data bulan September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22%. Angka itu pun masih berpotensi meningkat lagi menjadi 11,5% pada akhir tahun ini atau kembali ke kondisi tahun 2011 apabila upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam rangka menjaga dan melindungi kesejahteraan masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Selain program bantuan sosial yang telah dilakukan selama ini, seperti PKH, program sembako, program jaminan kesehatan nasional, pemerintah juga telah memperluas berbagai program, baik melalui penambahan program baru, seperti bantuan langsung tunai dana desa, bantuan tagihan listrik. Pemerintah juga telah memperluas cakupan penerima bantuan dari yang sebelumnya 25% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah menjadi 40% terbawah. Alokasi anggaran perlindungan sosial ini berjumlah 203,9 triliun. Baru-baru ini Presiden telah meluncurkan 2 program baru yang diharapkan dapat menyasar mereka yang berada pada kisaran 40-60% rumah tangga terbawah, yaitu program Banpres Produktif Usaha Mikro dengan anggaran 22 triliun untuk 9,12 juta UMK dan program subsidi upah dengan anggaran 37,78 triliun untuk 15,7 juta pekerja. Oleh karena itu saya mengharapkan simposium ini menghasilkan rekomendasi yang baik terkait dengan penanggulangan masalah kesehatan, ketahanan pangan, dan kemiskinan.